Ekonomi bukan sekedar angka dan grafik. Di baliknya, ada cerita tentang keputusan, harapan, dan konsekuensi. Kenapa inflasi bisa naik saat pengangguran turun? Dan kenapa kebijakan ekonomi kadang berhasil, kadang justru memperburuk keadaan? Nah, semua itu bisa dijelasin lewat makroekonomi loh. Di video kali ini, kita bahas berbagai teori dan konsep penting ya. Let's go! Dalam makroekonomi, ada dua kubu besar, yaitu ekonomi klasik dan Keynesian. Ekonomi klasik muncul di era revolusi industri, waktu orang optimis sama kekuatan pasar. Mereka lihat dunia mulai maju, produksi makin efisien, dan mikir, udah biarin aja pasar jalan sendiri, nanti juga beres. Tapi teori ini mulai dipertanyakan waktu datang Great Depression tahun 1930-an. Bayangin aja, pengangguran massal, harga anjlok, pabrik tutup, pasar nggak kunjung membaik meski pemerintah diem aja. Disinilah Keynesian masuk dan dia bilang, kalau krisis kita nggak bisa nunggu pasar pulih sendiri, pemerintah harus turun tangan, kasih stimulus, buka lapangan kerja. Tapi setelah krisis reda dan zaman mulai kompleks, orang mulai sadar, loh kalau pemerintah terlalu sering ikut campur, bisa-bisa inflasi malah gak kekontrol. Nah, itulah titik lahirnya New Classic dan New Keynesian buat cari jalan tengah. Atau bisa dibilang juga klasik terlalu kaku, sedangkan Keynesian terlalu fokus ke pengangguran dan lupa inflasi. Nah, kalau tadi bicara tentang teori besar, sekarang kita lihat alat analisisnya, kurva Phillips. Bayangin deh, kalau orang banyak yang nganggur, perusahaan pasti bisa milih-milih karyawan. Tapi kalau semua orang udah kerja, perusahaan harus berebut tenaga kerja dan itu artinya gaji naik. Atau bisa disebut semakin rendah pengangguran, upah meningkat lebih cepat. Sedangkan kalau pengangguran tinggi, kenaikan upah lambat. Konsep ini pertama kali dikenalkan sama A.W. Phillips yang ngulik data Inggris dari tahun 1800-an sampai 1957. Nah, hubungan upah pengangguran nyambung ke yang namanya penawaran agregat. Logikanya gini, kalau upah naik, biaya produksi juga naik. Produksi mahal, harga jual juga naik. Boom, terjadilah inflasi. Disinilah kurva AS atau aggregate supply muncul. AS ini nunjukin hubungan antara harga dan output nasional. Bayangin nih, kamu lagi jualan es teh jumbo di depan kampus. Biasanya harga gula 10.000 sekilo. Tapi, tiba-tiba karena musim hujan panjang, stok gula jadi langka. Harga gula jadi naik 17.000. Belum lagi, abang yang bantuin jualan minta naik gaji karena katanya uang kos naik juga. Kamu panik. Duh, kalau semua naik, masa harga es teh tetap 1.000? Akhirnya, ya kamu naikin harga jadi 2.000. Dan apa yang terjadi? Terjadilah inflasi skala warung. Nah, kalau itu terjadi di ribuan warung, pabrik, dan perusahaan di seluruh negara, boom, terbentuklah kurva AS. Semakin tinggi harga, biasanya output juga bertambah dulu, karena produsen termotivasi jual lebih mahal. Tapi, jangan senang dulu. Nanti kita akan bahas kapan output mentok, alias masuk ke LRAS. Udah mulai paham kan? Sekarang kita lanjut ke teori yang lebih modern, yaitu dari Robert Lucas. Robert Lucas ini ekonom tahun 70-an, membuat teori penawaran agregat berdasarkan ekspektasi rasional. Dia bilang, pekerja dan pengusaha menyusun ekspektasi terhadap harga dan gaji. Tapi, kadang ekspektasi mereka salah. Misalnya nih, harga barang udah naik, tapi pekerja belum sadar. Mereka belum minta gaji. Pas sadar, baru deh mereka nuntut gaji.
Atau bisa dibilang orang butuh waktu sadar kalau harga naik dan baru minta naik gaji setelahnya. Keterlambatan sadar, inilah yang dimaksud Lukas. Karena waktu orang salah ekspektasi, mereka bertindak seperti ekonomi belum berubah, padahal sudah. Jadi intinya gini, ekspektasi itu ngatur respons. Dan teori Lukas ini nunjukin bahwa bahkan kebijakan yang niat baik bisa jadi gak efektif kalau semua orang udah mengantisipasi dari awal. Oke, udah ngomongin ekspektasi. Sekarang yuk kita lihat gimana ini semua nyambung ke pasar tenaga kerja dan upah real. Bayangin nih, inflasi mulai jalan, harga barang naik. Perusahaan jadi semangat buka lowongan karena harga jual lebih tinggi. Pengangguran turun. Contohnya, kamu kerja di pabrik dengan gaji 3 juta per bulan. Awalnya cukup, tapi tiba-tiba harga-harga naik. Makan siang naik, bensin naik, belanja bulanan makin tipis. Awalnya kamu masih tahan karena mikir, ya mungkin sebentar doang, nanti harga turun lagi. Tapi setelah 2-3 bulan ternyata harga gak turun, malah naik lagi. Baru deh kamu dan teman-teman mulai bisik-bisik, gaji kita kapan naik ya? Kalau makin banyak pekerja ngerasa gajinya gak cukup, mulai deh ada tekanan ke perusahaan. Minta naik gaji, demo, atau keluar cari kerja lain. Akhirnya, tercipta equilibrium sementara, pengangguran rendah, upah kaku. Baru setelah pekerja sadar daya beli turun, mereka minta upah naik. Pasar akhirnya adjust, muncul keseimbangan baru dengan upah dan harga lebih tinggi, tapi pengangguran stabil. Dan inilah yang bikin kebijakan pemerintah harus mikir 2 kali. Kalau dorong ekonomi terlalu cepat, bisa bikin inflasi lebih duluan lari daripada gaji. Kalau terlalu lambat, ekonomi gak tumbuh, pengangguran malah naik. Oke, soal tenaga kerja beres, lanjut ke kurva penawarannya ya, SRAS dan LRAS. Kurva AS itu ada 2 jenis. Yang pertama ada SRAS dan LRAS. Kita akan membahas SRAS itu. Apa sih? SRAS itu kurva penawaran jangka pendek yang naik saat harga naik. Karena banyak harga input kayak upah, sewa masih lengket alias nggak langsung naik. Soalnya baru disadari orang. Makanya, kalau harga produknya naik, produsen cenderung mau produce lebih banyak duluan. Yang kedua, LRAS. Apa sih itu? Ini tuh kayak tiang listrik, vertikal banget. Soalnya dalam jangka panjang, output cuma tergantung faktor nyata, seperti tenaga kerja, teknologi, dan modal, bukan harga barang. Jadi, meski harga naik turun, output YF tetap stabil. Atau bisa dibilang SRAS itu sticky price dan sticky wage. Kayak baju kamu yang belum disetrika, nggak geser cepet kan? Kalau LRAS itu jauh lebih ringgit, mirip kayu keras, nggak bisa dibengkokin cuma karena harga naik. Dan ini penting banget dalam kehidupan ekonomi. Kalau pemerintah cuma fokus naikin permintaan AD tanpa dorong produktivitas, efeknya cuma harga yang naik, bukan output. Artinya itu sama dengan inflasi tanpa pertumbuhan. Jadi intinya, output jangka panjang itu fix, nggak dipengaruhi oleh harga. Sekarang menariknya nih, coba bayangin, pas kurva AD muncul, apa efeknya ke harga, output, dan pengangguran? Yuk lanjut ke bagian itu. Di bagian ini kita masuk ke inti. Gimana sih permintaan agregat atau AD bertemu sama supply-nya di graf? Kalau AD naik, artinya orang dan perusahaan lagi beli lebih banyak, harga pun ikut naik, firm bakal produksi lebih banyak, output naik dan pengangguran turun. Tapi karena itu jalan panjangnya,
SRAS akan naik harga input, jadi lama-lama otomatis keseimbangan kembali ke LRAS. Gampangnya, bayangin AD sama AS itu kayak dua orang yang janjian ketemuan di tengah jalan. AD, permintaan agregat itu kayak orang yang lari karena excited, lagi semangat belanja, banyak uang, konsumsi naik. AS, penawaran agregat itu kayak orang yang bawa barang dagangan tapi jalannya agak lambat, apalagi kalau belum siap produksi lebih banyak. Jadi, awalnya ada keseimbangan jangka pendek di titik pertemuan AD dan SRAS, belum tentu di YF, tapi lama-lama si pasar akan move lagi sampai ketemu LRAS. Jadinya output balik ke YF, cuma harga yang berubah aja. Tapi, kadang ekonomi bisa kena shock loh, alias kejutan. Kita sebut demand shock dan supply shock. Contohnya, krisis minyak tahun 1973, harga minyak naik drastis, ongkos produksi naik, harga barang naik, dan orang-orang kehilangan kerja. Fenomena ini kita kenal sebagai stagflasi, inflasi tinggi dan pengangguran tinggi. Oh ya, shock ekonomi gak harus kejadian besar kayak krisis minyak loh. Contoh kecilnya, misal, cuaca ekstrim yang bikin gagal panen, harga beras naik, daya beli jadi turun, masyarakat jadi makin hati-hati belanjanya. Dampaknya, ekonomi bisa melambat. Makanya ekonomi itu sangat sensitif sama kejutan besar atau kecilnya. Oke guys, jadi intinya dari semua teori ekonomi, dari yang klasik sampai Keynesian baru, semuanya tuh nyoba ngejelasin satu hal, gimana sih ekonomi itu jalan? Kita mulai dulu dari kurva Phillips ya, yang ngasih lihat hubungan antara pengangguran dan inflasi atau upah. Terus ada teori Lucas yang bilang ekspektasi itu penting, karena orang gak cuma bereaksi aja, tapi juga belajar dari pengalaman. Lalu kita bahas juga gimana pasar tenaga kerja dan kurva AS berperan. Dalam jangka pendek ini bisa ada ketidakseimbangan, tapi dalam jangka panjang pasar biasanya kembali stabil. Semua itu nyambung di model ADAS yang nunjukin keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat di ekonomi. Tapi keseimbangan ini bisa terganggu loh kalau ada shock besar kayak krisis minyak, pandemi, atau kebijakan moneter ekstrim. Intinya, belajar ekonomi itu bukan soal ngafalin rumus aja, tapi tentang ngerti hubungan antar variabel. Gimana satu perubahan bisa ngaruh ke seluruh sistem. Jadi kita bisa mikir lebih kritis lagi dan bijak dalam lihat kondisi ekonomi kita. Oke guys, itu tadi sekilas tentang makroekonomi modern. Dari teori klasik, kurva Phillips, teori Lucas, sampai keseimbangan ADAS. Semoga bisa bantu kalian makin paham ya, dan sadar bahwa ekonomi itu nggak harus selalu pusing dan kaku. Yang penting kita ngerti dasar logikanya aja. Kalau kamu suka video ini, boleh banget klik like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Video animasi makro ini dibuat oleh kelompok 3 yaitu Naila Aulia Nur Kumala Fajirah, Azahra Putri Alivia Yanuar, Eka Pratiwi Arista Dwi Meiliana Zahwa Syafira Radesti dari kelas ekonomi 2024G.